Ini tuh sebenarnya cuma judulnya aja horor bodoh, atau sebenarnya komik ini tuh mau ngomong kalau komik horor tuh bodoh nggak sih? Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita di konten review lagi. Kali ini Bang Dar bakalan review komik lokal lagi sesuai requestan kalian. Bang Dar bakalan review komik lokal Indonesia berjudul Diari Horor Bodoh. Nggak kelihatan ya diarinya. Kalau dilihat dari gini kelihatan kayak komik horor bodoh. Waduh, komik horor bodoh. Padahal sebenarnya di sini ada judulnya ya, Diari Horor Bodoh gitu teman-teman semua. Komik ini tuh adalah komik yang dibuat oleh siapa Bang? Banyak banget orangnya. Di sini kalian baca sendiri aja ya teman-teman semua judulnya di sini. Ini soalnya banyak banget ya orang-orangnya. Ada Hadi Sumarna dan lain-lain. Dari sekian nama yang ada sini, jujur Bang Dar nggak tahu beberapa, tapi ada beberapa yang tahu. Yang pasti Bang Dar tahu adalah Hendry Satria Hanjaya ini ya. Ini masih pakai nama ini. Maksudnya gimana Bang Dar? Karena sekarang beliau tuh udah terkenal banget sama komik-komik bertema Islami gitu teman-teman semua ya. Kalau Bang Dar tuh kenal sama orang ini ya, Bang Hendry ini tuh di komik pertamanya yang namanya Wayang Iblis. Bang Dar punya koleksinya. Jadi sebenarnya kita udah bisa nebak kalau ada tulisan sebanyak ini, autornya berarti ini pasti kalau nggak komik kompilasi ya komik antologi biasanya gitu ya teman-teman semua. Oke, back ke judul tadi ya. Jadi kenapa judulnya Diari Horor Bodoh Bang? Sebenarnya kalau Bang Dar lihat dari judulnya sini tuh seperti yang tadi Bang Dar bilangin di awal, ini bukan hanya judul asal-asalan ya. Seolah-olah memang di sini tuh kayak sekilas kayak mau mengejek bahwa nggak semua horor-hororan di Indonesia tuh kayak real gitu ya. Beberapa tuh kadang cuma iseng, kemudian beberapa juga sebenarnya ada yang kejadian nyata tapi nggak terekspos. Ada juga yang sebenarnya iseng tapi berujung jadi ada hantu beneran, mungkin kayak gitu teman-teman. Dan komik ini tuh terlepas dari authornya ya, komik ini tuh adalah komik yang diterbitin oleh Cendana Art Media. Dulu memang sangat eksis banget ya, Cendana Art Media tuh nyiptain atau nerbitin komik-komik lokal ya. Ada banyak banget, kalau sekarang kayaknya nggak terlalu banyak ya. Dan di sini ada tulisan logo yang nggak begitu jelas ya. Ini sebenarnya ada tulisannya, judul namanya tuh Kompak gitu teman-teman. Kompak itu adalah salah satu wadah yang diciptain sama Cendana Art Media buat nampung beberapa outdoor yang bikin komik gitu ya. Oke, ini tampilan depannya dan tampilan sampingnya seperti ini ya teman-teman semua. Di sini ada logo Cendana Art Media, kemudian ada judulnya dan nggak ada outdoornya ya, pastilah nggak ada outdoornya karena nggak bakal muat gitu Bang Dar. Di bagian belakang seperti ini ada potongan kayak panel komik, kemudian ada sebuah sinopsis yang sangat panjang banget ya. Dan di sini masih ada tulisannya, komik ini tuh dulu dijual dengan harga 33.000 ya harganya. Kalau sekarang kalian bisa dapat harga komik itu lebih murah di online, ada yang jual dengan harga 15.000 aja kalau kalian mau di toko Garuda Books dari Kuningan kalau nggak salah teman-teman semua ya. Nanti Bang Dar kasih linknya lah di deskripsi. Kemudian di sini nggak ada keterangan untuk komik ini tuh masuk ke apa ya, tapi ya udah Bang Dar kalau lihat dari isinya ini tadi, Bang Dar udah ngira-ngira komik ini tuh maksudnya ratingnya ya. Ini masuk ke remaja, masuk teman-teman semua. Kemudian untuk demografinya juga masuklah dibaca cowok maupun cewek. Jadi gue masukin ke komik netral aja ya. Oke, dan ini bagian belakangnya covernya masih pakai UV spot ya. Jadi baik belakang, kemudian di punggung komik ini, sama bagian depan ini tuh adalah komik yang menggunakan soft cover dengan jenis UV spot teman-teman semua. Selain UV spot, cover ini tuh juga agak spesial karena di bagian O yang kelihatan kayak mata ini tuh di sini di emboss ya teman-teman semua. Nah, jadi ditekan ke sana nih, kalian bisa lihat nih, ditekan ke sana. Kelihatan nggak sih? Ya, oke, tampilan luar untuk covernya menurut Bang Dar oke banget ya teman-teman semua, dikasih UV spot dari depan sampai belakang, bahkan juga di emboss juga. Sedangkan untuk desain covernya sendiri menurut Bang Dar juga oke. Ini juga lumayan lucu dan tulisannya juga menarik. Hanya di bagian tulisan sini aja sih outdoornya menurutku terlalu banyak banget dan fontnya tuh kayak di bold gitu ya. Kenapa nggak ditipisin aja gitu teman-teman semua ya. Dan sebenarnya outdoornya tuh nggak perlu disebutin semua juga nggak apa-apa sih di bagian depan. Kalaupun kepepetnya disebutin juga nggak masalah, tapi nggak usah tebel-tebel juga ya. Mungkin ini karena
nyamain sama konsep komiknya yang dari awal tuh kayak horor, jadi fontnya agak tebel dan dipakai tulisan kayak agak darah-darah gitu ya fontnya. Cuma kenapa nggak merah warnanya? Kalau warna merah mungkin malah nyambung kayak tulisan ini ya teman-teman. Desainnya ini tuh kalau kita lihat sekilas, kita tuh kayak mungkin anggap ini covernya ya gimana sih Bang Dari, ya biasa aja, ya biasa. Kayak ini cuma orang, kemudian cuma tulisan horor bodoh. Padahal di sini tuh kalau kita lihat lebih jeli lagi, tulisan yang di sini horor bodoh ini tuh bukan hanya tulisan font aja. Oh, ini juga enggak ya teman-teman semua. Horor bodoh di sini tuh ini huruf yang bagian merah-merah ini. Kemudian di sini tuh sebenarnya ada mata, ini ada alis, ini ada hidung ya. Hidung yang bulat-bulat, lubangnya gede-gede seperti ini kan biasanya digambarkan di komik kartun yang kayak orang bodoh biasanya kan. Dan ternyata lubang kayak gini tadi, sekilas kayak gua, ini ternyata mulut gitu ya. Nih, ternyata ini tuh mata, hidung, mulut. Ini oke banget, yang bikin covernya jos banget nih teman-teman semua ya. Dan kalau kalian lihat covernya, nggak ada tulisan angka apapun di sini. Ini udah jelas komik ini tuh adalah komik one shot atau komik yang dibaca sekali langsung kelar gitu ya. Kemudian ini juga ternyata memang bener banget masuk ke komik kompilasi karena isinya beberapa judul ya. Dan terlepas dari jenis komiknya itu tadi, ini udah pakai kertas yang bagus, isinya kertas book paper full hitam putih ya. Jadi ini komik dengan cetakan yang oke lah, bisa dibilang kayak cetakan, bukan cetakan reguler ya, cetakan yang apik gitu. Walaupun dulu harganya bisa dibilang 33.000 aja ya. Kalau sekarang mungkin di harga sekarang mungkin bisa lebih 60-an ribu lebih ya. Kalau dulu tuh 33.000 udah lumayan mahal gitu ya. Standar lah kalau dulu. Oke. Untuk dimensi komiknya sendiri ini tuh kalau dibandingin sama komik yang kemarin Bang Dar review ya, yang Unpredictable Ending, ini tuh hampir sama tapi agak gedean yang ini dikit. Kalau dibandingin sama komik Pluto ya agak besaran dikit gitu ya. Cuma nggak terlalu tebel sih. Dan ini luasnya juga masih luasan yang ini teman-teman semua. Pasnya sih 14 dikali 20 cm teman-teman semua. Dan tebalnya sendiri pasti nggak ada 1 cm nih ya. Karena cuma segini aja. 0,6 lah. Jadi nggak terlalu tebel. Isinya juga pastinya nggak terlalu padat gitu ya. Oke. Seperti biasa, sebelum Bang Dar buka komiknya, karena ini tuh komik lokal, udah pasti arah bacanya dari kiri ke kanan. Dan komik ini tuh masuk ke genre horor. Udah pasti judulnya horor ya, pasti horor gitu teman-teman. Selain itu, apalagi Bang Dar? Kalau Bang Dar lihat dari isinya sih sebenarnya kayaknya cuma itu aja ya. Karena sebenarnya ada sedikit bumbu-bumbu dramanya, cuma kayak kurang panjangan dikit gitu ya. Oke, sekarang kita buka komiknya, dan ini dia. Diari Horor Bodoh. Nah, ini dia keterangannya, kita lihat dulu. Diari Horor Bodoh, kompilasi komik ya Baechan dan Art Media, pertama kali dicetak atau diterbitkan tahun 2012. Oke, dan di sini ada daftar isinya ya. Ini lumayan lengkap dan lumayan unik banget. Biasanya daftar isi cuma ada huruf-huruf aja, di sini ada tulisan, bahkan ada halaman, bahkan ada kayak potongan-potongan komiknya gitu ya. Jadi daftar isinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 judul ya. Ada Hantu-Hantu Masjid, Senandung, Curug Cilember, Wangi Tengah Malam, Obrolan Putih, dan Jin Mata 1. Oke. Kita lihat. Di sini ada Diari Horor Bodoh. Wih, ini pengantarnya oleh Bang Beng Rahadian. Dan di sini ada nomor halamannya ya. Kita lihat sampai belakang ada nomor halamannya enggak? Wih, ada. Mantap banget ada nomor halamannya. Dan total halamannya ada berapa guys? 130 sampai sini, ini berarti 131, 132, 133, 134. Berarti ada 134 halaman. Oke, sekarang kita langsung bakal bahas dulu nih. Kita mulai dari judul pertama. Yang pertama adalah Hantu-Hantu Masjid ya teman-teman semua. Hantu-Hantu Masjid itu adalah sebuah cerita ya, sebuah komik yang ceritanya dibikin oleh Hadi Sumarna. Adaptasi storyboardnya tuh Wiryadi Darmawan dan gambarnya oleh Edi Jatmiko. Menceritakan tentang apa ya? Tentang sebuah kehidupan anak-anak zaman dulu, anak-anak yang suka apa ya? Suka sering di masjid gitu ya di bulan puasa atau bulan Ramadan, dan ini settingnya tuh di Palembang gitu teman-teman semua. Dan Bang Dar jujur aja ketika lihat gambar yang ada di sini tuh langsung jatuh hati ya. Walaupun sebenarnya gambarnya tuh nggak realistis amat. Kan kalau kita lihat di sini udah jelas ini komiknya stylenya kartun ya. Tapi entah kenapa rasanya kayak nostalgia gitu ya. Karena memang dulu pernah Bang Dar waktu kecil pernah ngalamin di desa Bang Dar tuh ada musola di mana belum ada masjid, musolanya tuh kayak masih pakai gedek gitu ya atau kayu gitu. Dan ini rasanya kayak nostalgik banget gitu ya. Nah,
Komik ini tuh menceritakan tentang seseorang orang anak di sini, beberapa orang anak yang dia tuh kayak tadarus malam. Setelah tadarus kan dia tuh nanti biasanya kalau subuh kan bangunin orang-orang gitu ya. Iseng gitu teman-teman. Mereka tuh kayak iseng di masjid tuh iseng kayak ngeprank, kalau zaman sekarang namanya ngeprank gitu ya. Jadi iseng dia kayak nyamar jadi pocong, terus ada yang kayak bikin telapak kaki dan lain-lain, yang intinya itu bikin gembar warga sekitar ya. Terlepas dari kejadian kejadian horor yang disetting ini, ternyata ada kisah di baliknya di mana salah satu orang anak tuh benar-benar melihat hantu di situ gitu. Sebenarnya ketika dari awal cerita Bang Der udah bisa nebak sih. Di cerita awal ini tuh sebenarnya baik outdoornya atau yang gambar tuh pengen jelasin ke kita bahwa awalnya kisah-kisah horor tuh awalnya kan dari mulut ke mulut. Tapi baik yang diceritakan tuh ada yang palsu, kemudian ada yang ditambah-tambahin atau enggak, pasti ada beberapa orang yang sebenarnya melihatnya secara langsung gitu ya teman-teman semua. Kalau makin kesini, makin kesana kayaknya lama-lama pada horor pada hilang kali ya. Karena sekarang udah pada logis mikirnya, udah nggak percaya sama yang gitu-gituan gitu teman-teman semua ya. Dan kalau artbooknya sendiri Bang Der suka, walaupun ini stylenya kartun, tapi stylenya tuh unik gitu ya teman-teman semua. Dan gambarnya tuh bukan hanya warna putih aja, jadi kayak ada background gelap-gelap seperti ini. Ini jujur aja Bang Der suka banget sama style kartun yang ini, bener-bener unik banget. Dan selain unik juga mateng banget, konsisten dari karakternya, dari halaman page per page, dan panel-panelnya pun juga sangat mudah banget. Ini sangat newbie friendly banget, dan tulisannya juga nggak terlalu banyak ya untuk yang ini. Nah ini dia. Ya, kemudian cerita kedua ini adalah Senandung Curug Cilember. Nah, yang untuk Senandung Curug Cilember ini tuh ceritanya oleh Feryansyah, adaptasi storyboard Cahyo Widi dan gambar Dian Bijak. Ini dia. Kalau dilihat dari panel-panelnya masih sama ya, masih lumayan gampang seperti ini ya teman-teman semua. Cuma kalau yang untuk cerita yang ini tulisannya lumayan padat, nggak kayak yang awal tadi, ceritanya lumayan padat. Gambarnya juga nggak kalah unik, masih agak gelap-gelap dikit. Bang Der juga suka sama artworknya yang ini. Ini juga sama, ambil karakter kartun, tapi kartunnya nggak kartun-kartun amat kayak yang tadi ya. Kalau yang awal tadi kayak lebih ekspresif aja. Kalau yang ini hampir membentuk atau menyerupai wujud manusia beneran ya. Selain pada tulisan ya, di sini tuh juga penggambaran karakternya, orang-orangnya tuh di sini juga banyak banget karakternya. Ini dia. Jadi mungkin ini juga lumayan lama gambarnya ya. Untuk yang ini tuh ceritanya tentang apa Bang Der? Ini ceritanya tentang sekelompok siswa gitu ya. Siswa atau mahasiswa ya Bang Der lupa, yang mereka tuh berencana untuk berkemah di sebuah curug yang tadi Bang Der sebutin di awal. Dan di sebuah curug ini tuh mereka kayak dengar suara-suara hantu gitu ya. Dan ketika itu mereka kayak jadi parno kan. Mereka kayak takut ini tuh ternyata ada hantu apa, dan ketika dikejar ternyata tuh bukan hantu, ternyata adalah seseorang atau penjaga di wisata ini gitu teman-teman semua, yang sebenarnya kehilangan HP. Jadi kalau yang di awal tadi itu ceritanya tentang main horor-hororan berujung ada horor beneran, kalau ini sebaliknya. Ini tuh sebenarnya kayak mikir-mikir horor, ada horor beneran tapi ternyata nggak ada horornya ya. Jadi udah ada dua variasi ya di sini teman-teman semua. Dan kalau Bang Der lihat salah satu page di sini tuh kayak jelasin atau ada sebuah bunyi-bunyi gitu, dimana ini mungkin komiknya lagi viral-viralnya Ayu Ting Ting, ketika Ayu Ting Ting mulai melejit gitu ya, yang dimana di situ waktu itu Ayu Ting Ting kayak sering muncul di iklan nyanyinya kayak cari alamat atau cari apa lupa. Oke. Untuk artbooknya ini juga oke banget, Bang Der suka, awal suka, yang ini juga suka teman-teman semua. Lanjut kedua. Yang kedua ini adalah Wangi Tengah Malam. Nah, Wangi Tengah Malam ini tuh ceritanya Pratiwi Ambarwati. Adaptasi storyboard Cahyo Widi, gambarnya Handri Satria Hanjaya W. Dan udah pasti kalau karyanya Bang Handri Satria, artworknya juga mateng banget. Bedanya kalau yang di awal-awal tadi tuh kelihatan banget ya karyanya tuh kayak tradisional. Kalau di sini tuh entah ya Bang Der kurang tahu. Sekilas tuh kayak bukan artwork tradisional ya, kayak udah gunain yang digital gitu ya, yang beberapa aja sih. Tapi kalau lihat yang di sini juga masih tradisional. Tapi kalau di bagian awal di sini tuh, nah kayak gedung ini tuh kayak bukan ya teman-teman semua.
Dan yang Bang Dar suka di sini tuh untuk yang komik ini ya, yang seri ini gambarnya tuh, stylenya tuh sekilas kayak semi kartun semi realism ya teman-teman semua, karena lihat dari proporsi tubuhnya juga. Cuma yang cewek ini ini bener-bener semi realism, semi kartun semi realism. Cuma untuk karakter yang ini tuh kayak agak kartun-kartun, cuma wajahnya aja di kartun. Ini dia. Nah, kalau untuk komik ini menceritakan tentang seorang cewek gitu ya teman-teman semua, seorang cewek yang kayak bekerja di sebuah pabrik. Dia tuh kayak lagi nyari kontrakan. Suatu hari dia tuh dapat kontrakan. Nah, kontrakannya tuh rumah zaman Belanda gitu. Nah, di situ dia tuh awalnya ya biasa-biasa aja. Lama-lama dia tuh kayak merasa kayak ada yang ganggu gitu. Dan usut punya usut, ternyata tuh bukan hantu. Ternyata cuma orang yang sebenarnya di situ cuma nganter pisang gitu ya. Jadi yang ketiga ini tuh benar-benar hampir sama konsepnya kayak yang kedua tadi, agak takut-takut gitu, ternyata nggak ada hantu gitu. Oke, ini yang cerita ketiga ya. Untuk panel-panelnya juga masih sama, masih simple, artworknya juga nggak kalah unik. Jujur aja dari awal 1, 2 sampai ini cerita ketiga, setiap artworknya tuh unik dan punya punya sisi lah, bukan sesi, punya sisi perbedaan dan kekhasan masing-masing gitu. Nah, ini yang cerita keempat, judulnya Obrolan Putri. Cerita Putri Sri Rizky, adaptasi Cahya Widi, dan gambarnya Muhammad Iqbal ya. Nah, untuk panel-panelnya juga sedikit sama. Ini malah lebih kayak agak gede-gede panel-panelnya. Tulisannya juga hampir-hampir nggak terlalu banyak. Ada yang gini, ada yang gitu. Dan ini gelap-gelapan banget. Gelap-gelapan gimana Bang Dad? Jadi biasanya kan komik kan identik background putih ya, background putih dan artworknya, foregroundnya kan hitam. Kalau ini hampir foregroundnya tuh kayak di film, kayak di black gitu. Nah teman-teman, kayak di Dwarf seperti ini. Dan ini juga nggak kalah unik. Dan stylenya ini tuh jelas kartun, tapi kartunnya tuh bukan kartun paten Indonesia maupun manga. Kartunnya tuh sekilas kayak kartun-kartun ala-ala komik luar gitu teman-teman semua. Bukan luar yang Jepang ya, kayak komik-komik barat gitu ya. Walaupun nggak mirip-mirip amat ya, tapi ini juga punya sisi keunikan sendiri gitu. Nah, kalau yang ini tuh menceritakan tentang apa Bang Dar? Ini menceritakan tentang seorang ibu-ibu ya. Dia tuh mau pulang ke rumahnya suatu hari, dia tuh uangnya ngepres gitu ya, dan dia akhirnya nggak dapat taksi, dan dia akhirnya malah ketemu taksi yang di situ ternyata bukan taksi ya, ketemu temennya. Nah, temennya di situ adalah teman waktu di pesantren gitu teman-teman semua, dan dia mengajaknya makan-makan. Kemudian setelah makan dia menceritakan masa lalunya, flashback, dan pada akhirnya ternyata temennya itu udah meninggal kecelakaan di tol Cipularang gitu. Dan ketika bangun si mbak-mbaknya itu udah di kuburan ya. Kalau yang ini bener-bener pure kayak beda dengan cerita yang 1, 2, 3 tadi. Ini kayak bener-bener kayak cerita orang umumnya, di mana mereka menceritakan tentang kisah yang dimana horor, dan di sini bener-bener nggak ada plesetannya, tapi bener-bener langsung ke horor beneran. Jadi ini full kayak kalau disuruh ngesimpulin, ini memang untuk cerita keempat itu kayak bener-bener kisah horor. Tapi terlepas dari ini tuh real kejadian nyata atau enggak, Bang Dar kurang tahu ya teman-teman semua. Oke. Dan terakhir cerita yang kelima, ini tuh adalah Jin Mata Satu. Ceritanya Mas Agung Pol, adaptasi Wiryadi Darmawan, gambarnya Ridwan Syahroni ya. Nah, ini komiknya juga beda lagi. Kalau yang awal-awal ini tadi tuh hampir semuanya gelap-gelapan, hitam-hitam. Kalau yang ini sebaliknya, seperti komik umumnya, justru malah yang dihitamin malah di panel di samping-sampingnya, kayak seolah-olah biasanya dipakai buat flashback ya teman-teman semua. Ini dia. Dan di isi kotak-kotak panelnya justru malah putih, banyak putih-putihnya. Nah, ini dia seperti ini. Ini juga nggak kalah unik artworknya. Nah, ini juga kartun. Kartunnya ini tuh udah nggak sama lagi sama yang tadi. Ini punya ciri khas tersendiri juga. Kalau yang ini komiknya menceritakan tentang seseorang yang si cowok ini tuh orangnya suka ngerjain orang. Ini bener-bener kayak ada di kehidupan kita ya, dimana ada kita punya temen yang suka ngerjainnya tuh ke hal-hal horor gitu ya. Suatu hari dia tuh kayak dikerjain balik gitu ya, tapi dia nggak sadar kalau ternyata dia dikerjain, dan dia merasa bahwa dia tuh kayak ketemu hantu, padahal sebenarnya nggak cuma dikerjain. Dan dari sini sebenarnya
kita udah bisa nebak ya, kalau orang dimana dia nggak tahu kalau dikerjain kalau itu hantu, pasti selamanya mungkin dia bakalan ngomong ke teman-temannya bahwa dia itu melihat hantu, padahal sebenarnya enggak. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah komik ini tuh kayak mau ngejelasin ke kita ya, ketika di Indonesia tuh kayak identik dengan orang-orang yang bercerita tentang horor, itu tuh jangan terlalu dipercaya semua, karena ada beberapa yang mungkin real, asli mengalami kejadian horor, ada yang sebenarnya dia tuh dikerjain temennya, bahkan ada kita yang pelaku ngerjainnya, kemudian ada yang sebenarnya cuma parno doang, ada yang sebenarnya cuma suudon aja, dan lain-lain. Jadi, dan kenapa sih komiknya kok langsung ada tulisannya Diari Horor Bodoh, kenapa kok nggak langsung horor bodoh aja Bang Dar? Karena sebenarnya kalau kalian baca komik ini tuh dari awal sampai akhir per judul, ini tuh judulnya nggak kayak biasanya dimana kalau komik itu ceritanya langsung klimaks banget. Ini nggak, ceritanya tuh lumayan agak panjang dikit, dan ada beberapa hal yang sebenarnya menurut Bang Dar nggak perlu terlalu dibahas ya. Cuma karena di sini mungkin kalau Bang Dar ditabrakin ke tulisan diari di sini, diari kan berarti cerita, menceritakan tentang kisah pribadi ya. Ya udah, Bang Dar akhirnya kalah ya. Bang Dar nggak bisa komentar banyak ya. Karena di sini memang dari awal kita udah dikasih udah dikasih sodoran ini komik tentang diari horor bodoh. Ya udah, berarti isinya ya diari seseorang menceritakan tentang kisah kejadiannya gitu teman-teman semua. Kalau komiknya dipotong-potong khusus buat kita agar lebih pendek biar klimaks, ya nantinya bukan jadi diari lagi. Jadinya ya itu cerita buat dijual di komik aja. Cerita utuhnya kita nggak dapat gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya ya ini tadi teman-teman semua ya, kalau kalian baca komik ini ya mohon maaf untuk komik ini tuh sebenarnya kalau umumnya kalian baca-baca komik ini karena pengen lihat cerita yang seru, cerita yang kemudian berasa banget horornya dan lain-lain, kayaknya komik ini tuh nggak begitu cocok ya. Tapi kalau kalian baca komik ini ya slow aja, anggap aja ini adalah komik urban legend, di mana komik ini tuh kayak sebuah komik yang menceritakan kisah-kisah pribadi kehidupan orang realnya atau aslinya gitu teman-teman semua ya. Dan terakhir untuk artbooknya Bang Dar suka banget, tadi Bang Dar udah jelasin semuanya oke ya. Kalau tadi andekan ini nggak ada tulisan diari di sini, mungkin Bang Dar bakalan menganggap komik ini tuh ceritanya nggak bagus ya. Cuma karena di sini ada diari ya, akhirnya komik ini tuh Bang Dar garis bawahi karena ada diari di sini, ceritanya oke lah ya. Tapi kalau menurut Bang Dar, kalau buat pembaca-pembaca yang ngincer atau pengen denger kisah-kisah cerita horor beneran yang ada jalan ceritanya, ada prosesnya, perkenalan, tengahan, klimaks, ya menurutku ini mungkin nggak begitu masuk buat kalian teman-teman. Dan terakhir menurut Bang Dar, Cendana Art Media juga lumayan berani banget ya nerbitin komik ini, karena kalau dilihat dari jalan ceritanya tuh sebenarnya karena pengalaman pribadi tadi, beberapa adegan yang nggak perlu dimasukin ke dalam komik, beberapa orang mungkin nggak begitu suka ya. Tapi karena ini tuh komik didukung dengan artwork yang bagus-bagus banget, unik banget untuk karya komik-komik lokal ya, menurut Bang Dar ini komik oke lah ya teman-teman semua. Oke, kira-kira ini tadi review dari Bang Dar tentang komik Diari Horor Bodoh. Buat kalian yang suka dengan konten semacam ini silahkan like, buat kalian yang tidak suka silahkan unlike saja, dan buat kalian yang ada pertanyaan atau mau ngasih saran silahkan ngomong aja di kolom komentar. Gue Bang Dar, sampai jumpa lagi, dan buat kalian yang nantiin skor untuk komik ini nanti Bang Dar kasih di akhir video ini. Salam Books Lovers, bye!